Ini buburnya ya? Iya. Ini buburnya yang dari gitu. Nah. Ini yang pemisahan ya? Juga dari Jurnalis cilik. Ini buburnya ya? Iya. Ini buburnya yang dari gitu. Nah. Ini yang pemisahan ya? Juga dari Oh iya, yang ini benar. Ini magotnya? Ini bangkai dari induknya sih. Itu telurnya kan? Telurnya. Itu telurnya itu. Pengolahan magot nih. Oh ini ya? Ini masih kecil-kecil ya nih. Babynya nih. Baby magot nih. Ini masih baru nih. Ini udah agak ini mau berubah jadi kepompong. Oh ini nih magotnya nih. Tua. Nah, nah. Oh gede Ini yang kecil. gede-gede nah. Ini udah Ya, ya, ya. udah tua ini. Itu babynya ya? Ini babynya loh. Wah. Iya, di sini di ini. Ditaruh di sini. Mau dikasih makan sih? Kasih makanan ini. Makan magot. Oh ini yang udah jadi bubur ya? Iya, ini makanan. Cing lu ngentit ya? Kagak lah. Nih makanannya Oh. dia, Cing. Pengolahan magot nih Cing. Di Kali Betik. Tapi lalernya beda ya? Iya, ada beda. Lebih besar dia lebih. Kayak lebih ke kayak laron ya ukurannya. Iya. Iya. Raron. Itu nanti dia kita kasih kayu itu jadi dia benar di sela-sela. Sela tuh telur. Oh masuk ke itu ya? Coba coba. Dia sela. Mau moto itu nih. Boleh. Ini luas pabriknya 700 meter persegi. Biar memikat mereka bertelur di Iya situ. iya. Kalau ini berarti tempat bertelur, ruangan bertelur magot gitu ya? Kasihan ya, bertelur. udah bertelur mati. Enggak, iya. Kasihan bener. ya. Ya itulah Bu. Untung manusia nggak begitu ya. Maaf. Karena itu Pesta Iya. nyebutnya. pengerjaannya Bu, nggak lama, soalnya Ibu kan di sebagai ketua RT di sini ini kan magot ini kan ada di lingkungan Ibu ya. Pas di awal didirikan hingga sekarang ada gak sih warga yang protes gitu dengan kebauan sampahnya gitu? Ya kalau protes sih selalu ada namanya pun warga ya. Kan ya namanya pun ini
apa tempat pembuangan sampah mau bilang apa lagi sama masyarakat kan? Ya, jadi kalau umpamanya di sini pembuangan sampah, ya ini kan sampah dari warga RW 07. Jadi ini ada 22 RT nih. Jadi semua sampah yang 22 RT ini ke sini semua. Gitu. Jadi sisa-sisa makanan kan dipilih itu sampah-sampah yang sisa makanan itu yang buat jadi begini gitu buat untuk maggot. Tapi ini sebelum ada pabrik pengembangbiakan maggot ini tempat sampah? Iya, tempat sampah. TPS. Iya, ini TPS ini. Terus dikembangkan ada pembudidayaan maggot ini gitu. Jadi di sini karena nggak tertampung lagi sampah ya ke Bantar Gebang ya. Jadi kan Pak RW kan merencanakan buat tempat sampah di sini TPS itu. Jadi sampah ini dipergunakan buat untuk mengurangi sampah gitu. Bu, ini kan meski ada protes dari berbagai warga, sebagai ketua RT sendiri gimana sih cara mengedukasinya gitu bahwa keberadaan pabrik maggot ini nih penting dan dibutuhkan gitu, Bu? Jadi kalau masalah itu warga sudah mengerti gitu. Sudah mengerti sejak ada di sini tempat sampah gitu. Itu tapi kan memberikan pengertian ke warga kan butuh proses tuh, Bu. Itu prosesnya berapa lama tuh sampai akhirnya warga tuh tahu kalau pabrik ini nih bermanfaat gitu untuk mengurangi sampah gitu. Jadi kalau masalah proses itu kan cuma sebentar aja karena sudah itu tahu warga yang di sini sebelum warga di sini penuh ini Udah ada ya. sampah gitu. Jadi yang tinggal di sini sudah mengerti ada sampah di sini. Gitu. Menangani sampah tuh gimana background pendidikan? Sebelumnya nggak ada sih. Cuma belajar kan karena kita lihat dari lingkungan kita ini di RW 7 ini sebenarnya tadinya awalnya TPS sekitar sini khususnya. Jadi sampah organiknya itu memang nggak ada yang kelola selama ini. Jadi kita di sini kelola sampah organiknya khusus. Ini belajar mengelola mengembangbiakan maggot ini dari mana, Bang? Kita banyak sih literatur kayak di Google, dulu kan sempat viral juga waktu COVID ya. Ya kita mulai dari situ, mulai belajar untuk penyelesaian sampah di RW sih. Bang, di usia Bang yang masih muda nih ya Bang ya, kenapa sih milih untuk budidaya maggot? Kan harus berkaitan dengan sampah nih Bang, biasanya kan anak muda males Bang. Iya. Gimana tuh Bang? Masalah itu kepedulian aja sih sebenarnya. Kita ke gimana ya, sebagai manusia kan harus ada manfaatnya juga buat lingkungan gitu. Jadi ya ginilah, siap untuk turun. Ada berapa timnya Bang? Timnya sekarang kita 5 orang termasuk saya. 5 orang, itu Ya. teman-teman setongkrongan apa gimana tuh? Oh enggak, kita beda-beda ini. Dari mana aja? Dari warga sini juga tapi? Ada yang warga sini, ada yang dari luar. Tujuan kita yang penting sama itu tadi, menyelesaikan sampah organik gitu sih. Berarti setiap hari ini memang beraktivitas kayak orang kerja Aktivitas biasa setiap atau hari. gimana? Di sini standby untuk ngurusin ini kita. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh. Iya. Terus kalau misalkan dari Abang sendiri nih suka dan dukanya jadi yang ngurus maggot ya Bang? Iya. Apa tuh Bang? Kalau suka dan duka, kita di sini paling apa ya? Karena kita kan ngolah sampah ini pakai mesin ya. Ini sih masalahnya paling dukanya. Kenapa tuh? Nah, kalau mesin kita bermasalah ini pengolahan itu bisa Berhenti. dulu, Terhambat. iya gitu, terhambat, jadi penumpukan lagi gitu sih. Tapi kalau misalkan dari suplai sampah organik dari warga cukup gak sih Bang buat makan maggot di Untuk sini? maggotnya sendiri kurang sebenarnya kalau kita tambahin. Ya, di sini kalau nggak salah ada 4.000 biofon udah disiapin. Cuma kita tahan sampai sekarang karena belum pakannya sendiri masih kurang. Bang, tapi ada harapan nggak sih ke pemerintah nih Bang? Apakah minta dukungan biar sampah-sampah organik bisa disuplai ke sini atau apa gitu Bang? Untuk dukungan ya sampah, iya bener. Sama paling kita sih lebih ke mesin sih kayaknya. Kurang ya mesinnya Kurang, ya? ya. Bener kita butuh banget itu. Ini kalau beli mesinnya berapa mahal Bang? Kurang tahu nih kalau mesin urusan Pak, mesin harganya berapa ini Pak? buat bisnis. Harapnya ada, mungkin pemerintah bisa support mesin gitu mungkin. ya. Siapa Kalau mau memang ya Bang? ada gitu. Benar. Iya.
Oke, makasih Bang. Ya, Buat produksinya ya, dia produksi. Dalam sebulan berapa kilo atau dalam sehari yang beli gitu? Kadang kalau ini per 2 hari per 3 hari terus ember ya. sebenarnya tergantung stok kita sih, kalau lebih bisa dijual, kalau enggak ya bisa. Kalau stok kita banyak, stok kita jual. Jadi nanti bisa buat gaji orang-orang yang Oh, Udah di sini gitu loh. perputarannya tuh yang mangkut-mangkut udah ini bisa dijual gitu kan, suka mangkut lain. kalau misalnya sampai bahannya kurang juga otomatis biaya untuk gaji orang ya pasti kan iya. Kalau berapa? Aku mau suka, per kilo berapa? Berapa? 2 kilo? Kalau ini begini tuh 10. Info-info Nicing. Kita berada di pengolahan maggot di daerah Kalibeting, Cilincing. Oh, yang ditutupnya maggot ya? Ini dia pengolahan itu. Ini bubur untuk pakan maggot. Itu buburnya, Bu. Ya? Iya, ini udah ada maggotnya no. Udah ada maggotnya ya? Nih, ini kan bubur nih jadi maggot ini. Iya. Makanya kanannya nggak bisa dalam satu berapa kandang gitu kan. Mereka kanannya ada kayak loh, beda-beda kanan telurnya itu. Ini baby maggot. Jadi kalau orang yang jalan di sini, Baby maggot. Ini maggotnya nih. Wah. Banyak nih, Cing. Cara mengurangi sampah di Jakarta. Udah Cing. Lu tau Cing pulangnya Cing? Kalau mau PDF ini saya kasih bisa kirim PDF-nya. Iya. Bentar. Oh tapi berarti dulunya ini TPS ya? iya ini TPS ini. Ini tempat sampah. Secara nyata dan fakta bahwa sampah organik ini ketika betul-betul dikelola, ya bukan lagi semuanya sampah, tapi itu betul-betul daur ulang, daur ulang yang bisa dikelola untuk pakan maggot. Nah, maggot sendiri bahwa ketika kita termasuk program yang kita canangkan saat ini, bahwa nanti kita berikan ruang kepada warga yang mereka ada lahan dan sebagainya untuk budidaya maggot. Kita siapkan nanti mereka untuk pakannya apa segala macam, dan itu bisa juga membantu ekonomi keluarga. Pak, tapi dari maggot sendiri nih yang ada di tempat Bapak yang kembang ini ada berapa banyak gitu? Terus bisa mengurangi berapa sampah organik setiap hari atau setiap bulannya gitu Pak? Iya, ini sangat lumayan karena kalau kita melihat bahwa 1 kilo maggot itu menghabiskan sampah per harinya 3 kilo. Jadi 1 kilo maggot untuk sampah 3 kilo per harinya. Nah ini memang kita terus pengembangan, jadi bahkan kami siapkan untuk kandang maggot untuk peteloran atau segala macam, sehingga kalau bertelur itu diambil telurnya kemudian ditetaskan lagi. Nah itu yang kemudian masuk di beberapa biopon kita. Kami sudah siapkan biopon, ada 3.000 biopon, dan satu biopon itu sebenarnya kalau diisi maggot itu kurang lebih 7 kilo. 7 kiloan maggot itu. Jadi sebenarnya kalau sirkulasinya nanti berjalan, bahkan kita bisa produksi atau menjual maggot itu bisa tonan sebenarnya per harinya ketika betul-betul nanti sirkulasinya berjalan. Nah sampai saat ini sebagai informasi bahwa kami sudah pernah uji coba sampah organik itu sampai ke 15 ton. 15 tahun? Iya, karena kami itu kekuatan mesin di sana, mesin itu pencacah kita itu per 1 jam itu bisa mencacah sampah organik itu 3 ton. Gitu. Nah kalau sebenarnya itu juga mesinnya nggak terlalu besar, simple lah. Jadi sebenarnya kalau kita siapkan 2 mesin seperti itu, berarti per jam itu bisa 6 ton. Iya, jadi tidak perlu sampai 8 jam udah dapat kita 50 ton sebenarnya. Nah ini tinggal keseriusan daripada ASN, pemerintah bagaimana mengedukasi ke warga, kerjasama dengan RT RW agar betul-betul pemilahan sampah, baik itu di rumah tangga maupun di restoran dan sebagainya. Pemilahan sampah itu betul-betul kalau dijalankan dengan baik, maka kami siap menampung sampah organik 50 ton per hari, itu bisa kita selesaikan. 50 ton per hari ya Pak Iya. ya?
Pak, tapi katanya untuk mengembangkan tempat pembudidayaan maggot ini itu swadaya masyarakat ya Pak? Murni saudara masyarakat. Habis berapa Pak dananya Pak? Kebetulan juga kawan Pak Waka inilah yang kemudian memang dari awal kerjakan, jadi informasi beliau ini sudah hampir kurang lebih 500 jutaan. 500 juta. Mulai dari pembangunannya, tempatnya, ofisnya, peralatannya dan sebagainya, karena kita ada mesin juga segala macam. Bahkan kemarin tuh kita udah siapkan juga, udah beli mesin pellet. Bahkan dari sampah organik itu, iya, untuk sanggar dan segala macam juga. Jadi sampah organik itu bisa sebenarnya ketika betul-betul kita pengembangan itu bisa kita buat jadi pellet sebenarnya untuk makan ikan apa segala macam. Itu tuh kita udah punya mesin pellet apung. Jadi untuk ikan itu bisa kita ini tinggal kita sebenarnya lagi lakukan inovasi untuk pencampurannya dan sebagainya. Tapi pada intinya itu bisa. Pak, tapi tantangan budidaya maggot sendiri seperti apa sih? Kan kita kan susah ya mengedukasi masyarakat nih buat milih sampah yang organik gitu. Nah itu gimana? Apakah kebutuhan sampah untuk pakan maggot di tempat Bapak udah mencukupi atau gimana tuh Pak? Pada intinya bahwa belum. Jadi kami betul-betul siapkan dari itu 3.000 biopon saat ini, bahkan bisa pengembangan sebesar daripada berapa besar atau berapa maksimal sampah organik yang bisa kita kelola. Nah maka saya lebih kepada bahwa maggot ini justru solusi pembuangan daripada pemanfaatan daripada organik yang ada. Karena justru saya lebih fokus sebenarnya bagaimana menyelesaikan sampah organik. Bahwa sampah organik inilah yang kemudian bisa menjadi satu problem permasalahan di tengah-tengah masyarakat, yang bisa menjadi penyakit ketika dibiarkan, menjadi bau, menjadi laleran dan sebagainya sampai belatungan ketika dibiarkan. Dan kalaupun kita mau fokus saat ini hanya terus bagaimana pembuangan Bantar Gebang, kita paham betul bahwa ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, kita udah bisa berukur juga sampai kapan Bantar Gebang itu juga ada. Nah kita sebenarnya bahwa saat ini harus sudah mulai kepada bagaimana sih menanamkan satu mindset yang tepat untuk menuju pada perubahan paradigma, menuju pada perubahan satu budaya. Ya karena budaya ini kan kebiasaan saja. Artinya sama lah ada yang kita saat ini bahwa mengalami betul bagaimana perubahan dari HP biasa ke Android. Awal-awalnya juga orang pada ribet, tapi begitu sekarang coba tidak pakai Android akan merasa sangat kurang. Sebenarnya sama. Nah kita bisa juga melihat bagaimana di Jepang atau beberapa negara yang betul-betul sudah menjalankan pemilahan sampah, hidup bersih dan sebagainya. Mereka kalau udah tidak melakukan itu pasti udah nggak bagus banget. Nah ini hanya ada satu perubahan metode yang harus kita lakukan, yang betul-betul menjadi satu peraturan dan gerakan bersama, sehingga jangan sampai kita membuat aturan tapi aturan itu hanya untuk dilanggar. Aturan ini ya justru memang menjadi satu acuan atau rel bersama-sama kita untuk jalankan di situ, sehingga nanti tidak ada satu masyarakat yang berbuat baik, yang tidak baik dibiarkan juga dan sebagainya, tidak. Jadi kami bahkan rapatkan kemarin di lingkungan yang melibatkan seluruh pengurus RT, pengurus RW, bahkan tokoh masyarakat. Kami membuat satu kesepakatan bahwa ketika sarana ini betul-betul sudah kita siapkan untuk pengelolaan sampah organik dan sebagainya, nah kemudian nanti kita sosialisasikan ke warga, ya alat pengangkut dan sebagainya sudah kita siapkan, alat penanganan sampah organik kita siapkan, kemudian nanti ada warga yang tidak mengikuti, maka saya katakan saya akan bertanggung jawab, jangan berikan pelayanan. Ya supaya ada, jadi ada aturan, ada sanksi. Nah kalau tidak ada sanksi dalam aturan, maka itu akan dibiarkan saja. Ini yang terjadi. Maka saya bilang ya, satu hal kebaikan kita harus betul-betul punya komitmen. Ya ada konsekuensi daripada hal-hal yang kita lakukan ya, karena masyarakat sekarang, masyarakat kita di Kampung Pancasila contohnya, bahwa mereka tinggal menjalankan doang. Kami sudah betul-betul siang malam bagaimana menyiapkan sarana prasarana, bagaimana biayanya, bagaimana pembangunannya, itu betul-betul kami sudah kerjasama dengan kawan-kawan di dalam hal itu. Nah warga itu sebenarnya hanya kebiasaan bagaimana mereka habis makan. Saya juga salah satu kewajibannya kan untuk kita saling mengingatkan. Nah itu barangkali fungsi kami berharap bahwa pemerintah daerah ke depannya betul-betul menempatkan RT RW itu sebagai saringan, sebagai filter. Bagaimana sih aturan-aturan baik Pergub maupun Perda ini bisa tersampaikan secara baik kepada RT RW, sehingga RT RW itu bisa meneruskan pada seluruh masyarakat di bawahnya. Nah sehingga aturan itu tidak menjadi semata-mata aturan yang kemudian kita jalankan, terima kasih, nggak jalankan nggak apa-apa, ini nggak bisa. Harus ada sanksi ya Pak ya? Iya, sanksi sosial, bukan kepada kebencian, tapi bagaimana mereka juga hidup lebih baik.
tetangga jadi baik, kita semua jadi baik. Jadi tidak ada bahwa untuk memenangkan siapa atau Iya. untuk mempersempit siapa, tidak ada. Ini hanya satu perubahan, satu budaya aja sebenarnya. Supaya kita punya budaya baru, hidup bersih, ya dengan rangkaian-rangkaian, hanya kebiasaan aja sebenarnya. Ya kebiasaan ini yang belum kita lakukan karena memang fasilitasnya tidak ada. Maka ini kita betul-betul mulai dari rumah tangga kita lakukan demikian. Nanti di pengangkut sampahnya harus kita siapkan fasilitasnya. Nah kemudian selesai dari bak sampah, kemudian mereka buang, ya kita udah siap untuk penanganannya. Tapi kalau maggot sendiri tuh apa sih, mungkin kan orang kan masih Awam. bingung Awam ya, lah, apa iya. sih gitu, Iya, maggot tuh iya. apa gitu, terus dan Iya. manfaatnya tuh apa sih Pak, selain untuk mengurangi sampah organik ya? Iya, maggot ini adalah satu bentuk kayak lalat tapi dia lebih panjang. Lebih panjang. Jadi kalau maggot yang masih di pemeliharaan kita itu ya memang modelnya kayak belatung gitu, tapi dia bahannya itu lebih keras, kulitnya lebih keras gitu. Nah maggot ini memang proteinnya tinggi, maka untuk pakan bebek bagus, bisa cepat gemuk, ayam bagus, ikan bagus, bahkan yang sudah di open apa segala macam itu yang justru dipakai itu untuk makan kayak ikan arwana dan sebagainya. Nah bahkan kalau kita lihat sekarang ini kebutuhan maggot itu kayak taman safari. Taman safari itu puluhan ton per hari kebutuhannya. Iya, untuk pakan ikannya, untuk burung-burungnya segala macam. Ya bahkan saya dengar bahwa mereka juga ada untuk mengambil minyaknya, ada dipres, jadi minyaknya diambil. Ya bahkan itu sudah digunakan untuk menjadi salah satu bahan kosmetik. Maggot itu, minyak maggot itu. Ya. Bahkan ininya juga sekarang ini ya justru untuk pakan untuk cemilan manusia udah mulai dibuat jadi peyek. Iya. Peyek maggot. Ya karena memang ini ya bukan binatang yang bahaya. Iya. Ya karena makanannya justru memang sisa makanan manusia juga. Pak, tapi kalau misalkan yang maggot-maggot dibudidaya di tempat Bapak ini udah dijual kah atau didistribusi kemana gitu Pak? Belum, kami ini sementara ini masih regulasi untuk buat peternakannya. Jadi jadi maggot itu ya memang dari awalnya itu putih, nanti udah mulai hitam apa segala macam, itu rekupa ya. Nah, rekupa nanti udah kita masukkan ke kandang lagi, nanti itu jadi lalat itu. Nanti bertelur lagi itu. Nah maggot itu kalau jantan itu habis kawin itu mati. Kalau jantan. Nah yang cewek udah bertelur ya mati. Mati juga. Maka ini memang ada sirkulasi yang kita buat dan sebagainya. Jadi kelebihan-kelebihannya itu kita masih pakai untuk pakan ayam apa segala macam. Nah memang ini kemungkinan bulan depan itu sudah mulai kita start bagaimana betul-betul biopon yang ada ini betul-betul sudah kita bisa isi. Nah memang kita belum begitu kemarin karena secara full belum sampah organik warga juga belum pada masuk dan sebagainya, sehingga ini masih bertahap, tapi kita harapkan bertahap, bertingkat dan berlanjut. Ya, amin. Jadi jangka pendek, menengah, panjang. Pak, itu 500 juta kan nominalnya besar ya Pak ya? Lumayan banget. Itu patuhan dari warga atau ada bantuan Iya. dari CSR sekitar Nggak ada. gitu? Warga? Dari CSR sama sekali tidak ada. Ini kami dari warga yang punya kepedulian ya, baik saya, pengurus-pengurus lain, ini jadi kita urunan. Ada satu konsep yang memang kita bangun menjadi kesepakatan bersama. Ini yang memang kami juga merasa syukur di Kampung Pancasila bahwa kami kebetulan sudah 13 tahun menjabat jadi ketua. Jadi kedekatan emosional kepada kawan-kawan, dan kawan-kawan juga memahami tentang apa maksud dan tujuan kita. Mereka juga memahami apa sih manfaatnya dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi satu gabungan yang menjadi satu semangat bersama. Maka itu betul-betul sampai kurang lebih 500 juta kita gunakan anggaran untuk membangun di sana. Nah kami sangat berharap bahwa kemarin hari Senin kunjungan kerja dari Komisi C, dari Ketua Komisi sampai anggota hadir, dan juga dari pemerintah kota kemarin itu Pak Seko, kemudian Pak Camat, kemudian Kasatpol LH, kebetulan Pak Kasudinela juga datang kemarin. Nah kami berharap bahwa beliau-beliau betul-betul sudah melihat daripada pengelolaan yang ada, kebermanfaatan dan semangat konsisten daripada kawan-kawan yang sudah menjalankan itu. Ya mudah-mudahan beliau-beliau juga sudah mulai
bagaimana justru APBD juga bisa difokuskan, ya CSR juga bisa difokuskan, karena justru gerakan bersama kawan-kawan ini kan memang ada beberapa sudut pandang atau dasar-dasar kita melangkah. Pertama tentunya kita sepakat bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Yang kedua, kebersihan itulah menjadi penyebab kita sehat. Nah, ketiga sekarang ini bahwa Jakarta Utara secara nasional menjadi sampel bagaimana penyelesaian masalah sampah. Maka kami selaku warga Jakarta Utara saat ini justru hadir menyambut itu untuk bagaimana ikut bersama-sama pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Maka kami juga betul-betul menjadikan sampel ke kawan-kawan forum RT RW. Nanti mudah-mudahan nanti perkelurahan bisa kita edukasi. Mudah-mudahan juga dengan mereka melihat contoh-contoh yang ada ini lebih mudah. Ya karena membuat satu karya baru itu lebih berat dibanding daripada melanjutkan ya atau mengikuti yang sudah ada. Jadi mudah-mudahan nih yang sudah kita lakukan ini menjadi contoh baik untuk beberapa kawan-kawan baik di kelurahan maupun kecamatan, sehingga bisa kita bersama-sama pemerintah bagaimana hadir untuk bermanfaat. Telur itu kurang lebih 2-3 hari itu netes sampai usia panen itu 10-13 hari. Itu masa panen. Nah, di usia kalau pakai bubur ya, kalau bubur dari bubur mangkot itu, di bubur SOD itu di usia 14-15 seterusnya itu udah masa dewasa, dia akan transmisi pindah ke masa puasa, terus dia jadi repupa. Setelah jadi repupa, kita pindahkan ke kandang BSF itu yang kelambu itu, dia akan netes jadi lalat. Nah, di situ berproses, lalat itu akan kawin dengan si betina itu, maka dia akan bertelur. Setelah si betina bertelur, dia akan mati gitu kalau yang betina itu. Dan jantan itu setelah kawin, si jantan itu mending mati. Terus tadi katanya yang mati itu, si maggot-maggot yang mati ini juga bisa dijadikan pupuk atau kompos ya Pak ya? Bisa, untuk itu nanti tinggal dicacah lagi di lembut halusin gitu ya, supaya jadi halus gitu, nanti buat pupuk organik lah. Kayak kasgoceng yang bisa makanan dari maggot itu udah pakai juga buat pupuk di Taman Tugu Pancasila ya, Taman Apotek Hidup itu. Pakai pupuk itu kan sekarang subur tanahnya, bagus, tanaman juga bagus ya. Berarti sebenarnya maggot dari awal bertelur sampai akhirnya dia mati itu manfaatnya banyak banget tuh ya Pak ya? Banyak, dari semua ada manfaatnya semua. Dari maggotnya juga tinggi protein buat pakan ternak ya, itu bagus. Buat campuran bikin pelet atau makan langsung, dikasih makan langsung juga bisa gitu kan, buat ikan atau ternak yang lainnya gitu, ayam, bebek gitu. Nah tadi kan sukanya tuh ya miara maggot, dia gampang bertumbuh gitu. Dukanya tuh apa sih miara maggot Pak, susahnya gitu Pak? Dukanya ya gitu, paling kadang orang gini Pak, ini kotor, bau, atau gimana, jorok gitu kan. Itu doang sih. Cuma kalau kita tetap jaga kebersihannya, paling enggak bisa meminimalis bau atau kotor-kotor itu kan. Itu baunya tuh dari sampah yang makanannya atau justru dari kotoran maggotnya tuh? Justru kalau udah jadi bubur itu nggak bau. Yang sampah organik waktu sampah pemilahan itu. Jadi sampah dapur dari Horeca, dari dapur rumah tangga di Horeca Hotel sama restoran itu kan, datang kita kadang harus milah ulang lagi Bu, kayak ada campur plastik, kadang sendok atau kadang apa campur tisu atau apa gitu. Nah itu kan harus dipilah Bu. Jarang dari restoran atau dari mana tuh datang udah misalnya nasi sendiri atau buah sendiri, sayuran sendiri, jarang Bu. Rata-rata mereka masih kecampur sama tisu, plastik dan yang lainnya gitu. Nah itu harus kita lagi. Nah biang bau itu di situnya Bu, supaya bau. Ketika udah dibubur tuh udah nggak bau, karena kita ada formula cairan itu yang bisa bertahan sampai 6 bulan tuh nggak bau. Itu dari bahan organik juga cairannya. Oke, makasih Bapak. Kalau maggot ada kenal musim nggak? Kayak musim kawin atau apa? Tergantung sampah. Nggak ada musim. Nggak ada ya? Tergantung kita. Karena itu ada sampahnya. Berarti tergantung banyak sampahnya apa? Ya makannya gitu ya. Nah,